Selamat sore semuanya. Sore. Salam tangguh. Tangguh, tangguh, tangguh. Jadi selamat datang kembali dalam forum diskusi Dialog Resiliensi Masyarakat atau Fordia seri ke-13. Nah, di Fordia kita hari ini kita akan membahas tentang warisan struktur masa depan tangguh mengadopsi kearifan lokal timur dalam standarisasi. Nah, teman-teman, kalau kita bicara tentang Pulau Timor, wilayah kita sendiri, itu secara geomorfologis itu sangat kompleks. Dia ada perbukitan yang curam, terus ada juga tanah yang ekspansif, terus itu juga bisa membuat tanah kita rawan bergeser atau bisa banjir bandang. Nah, belum lagi cuaca ekstrim yang akhir-akhir ini sering melanda Nusa Tenggara Timur yang hujan dengan durasi yang pendek tapi volumenya besar gitu. Volumenya tinggi. Nah, di tengah ancaman itu sebetulnya nenek moyang kita tuh sudah mempunyai jawaban lewat arsitektur tradisional. Kalau sekarang bilangnya arsitektur vernakular. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan lebih lanjut lagi tentang bagaimana kearifan lokal tersebut bisa kita adaptasikan sekarang. Nah, tentunya saya tidak sendiri hari ini. Hari ini di sebelah saya ada hadir narasumber kita, Pak Budi. Beliau adalah seorang dosen di Universitas Unwira. Ya. Oke, mungkin biar saya tidak salah, Pak bisa perkenalan dulu. Baik. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Kakak moderator atas kesempatan yang diberikan. Saya senang hari ini bisa hadir di kegiatan podcast Fordia ini untuk kita sama-sama sharing. Saya minta izin untuk perkenalan, baik yang menonton di tempat masing-masing maupun Bapak Mama, Bapak Saudara yang mengikutinya langsung dari studio. Saya Budi Lili, panjangnya Budi Benyamin Lili. Saya bekerja di Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, khususnya di Fakultas Teknik, Program Studi Arsitektur. Kami di Fakultas Teknik itu ada 3 program studi teknik sipil, program studi ilmu komputer, dan program studi arsitektur. Nah, bicara tentang arsitektur vernakular, kebetulan kami di program studi arsitektur itu punya beberapa riset-riset yang kami sudah mulai cukup lama, mungkin sekitar tahun 90-an hingga kini, sehingga mungkin ada beberapa hal yang kita bisa berbagi, saya bisa berbagi untuk kita. Kalau saya mungkin fokus studinya tentang perumahan dan permukiman, sehingga bicara tentang hunian dan arsitektur vernakular mungkin saya bisa berbagi untuk kita dalam rangka membangun ketangguhan masyarakat. Mungkin itu perkenalan awal dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Budi. Jadi mungkin kita langsung saja Siap, ke pertanyaan. Setelah kita mungkin berbicara sebentar, mungkin ada teman-teman di sini yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan, boleh dipersilakan. Nah, omong tentang arsitektur vernakular, itu tuh sebetulnya apa sih Pak? Karena kalau sebagai orang awam, itu vernakular tuh apa sebetulnya? Dan kalau dari segi arsitektur tuh dia seperti apa gitu? Iya. Jadi kalau kita bicara tentang vernakular itu kan datang dari bahasa Latin vernaculus. Vernaculus itu bicara tentang asli. Asli. Jadi masyarakat kita, khususnya orang-orang tua kita dulu, masyarakat pendahulu, mencoba bertahan hidup dari apa yang ada di sekitar. Nah, bicara tentang vernakular itu apa yang ada di sekitar dan dia pakai untuk hidup. Salah satunya dari wadah dia untuk hidup itu rumah. Sehingga
kalau kita lihat di rumah-rumah vernakuler, mungkin banyak orang menyebutnya rumah tradisional. Rumah vernakuler itu datang dari apa yang ada di sekitarnya. Jadi pada umumnya rumah vernakuler itu terbentuk dari material-material yang ada di sekitar. Jadi kita lihat ada material kayu, bambu, alang-alang, batu, tanah, dan sebagainya. Itu apa yang ada di sekitar membuat dia untuk mewujudkannya dalam sebuah bentuk bangunan, khususnya rumah-rumah, sehingga kita menyebutnya rumah vernakuler. Mungkin saya klarifikasi sedikit tentang apa bedanya vernakuler dan tradisional. Tradisional Ya. ya. Jadi karena vernakuler itu wujud yang asli, yang dibangun dengan apa yang ada di sekitar, sehingga ketika yang vernakuler itu diturun-temurunkan, diwariskan hingga ke sekarang itu, mungkin kita bisa pakai kata yang tepat itu tradisional. Bagaimana membuat yang asli itu tetap diwariskan, tetap ditradisikan ke generasi sekarang. Generasi. Ya. Namun dalam rangka mentradisionalkan dia, mungkin penekanan utama biasanya di sosial budaya. Bagaimana tentang pemali tidak pemali dalam rumah, terus bagaimana omong tentang kepercayaan-kepercayaan terhadap nenek moyang dan sebagainya, terhadap leluhur, terhadap kepercayaan-kepercayaan sebelumnya, itu yang mungkin sering dipakai sebagai tradisi untuk turun-temurunkan, walaupun bentuknya berbeda. Sedangkan vernakuler dia karena dia datang dari sesuatu yang asli, apa yang ada di sekitar, sehingga menjadi sesuatu yang penting untuk kalau dia mau pakai kayu, bagaimana kayu di sekitarnya masih ada tidak? Dia mau pakai bambu, bambu di sekitarnya masih ada tidak? Itu yang membuat vernakuler itu punya nilai yang tidak gampang juga kalau lihat di kondisi sekarang. Tapi tradisional mungkin dia lebih kayak bagaimana kita omong tentang pakem-pakem, kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Oh, kalau di rumah tidak boleh ada tiang nok di tengah yang gantung mungkin pada umumnya. Nah, mungkin tradisi-tradisi itu yang terbawa kita menyebutnya tradisional. Tetapi kalau vernakuler ya apa yang ada di sekitar. Ya, jadi tradisi tradisional, vernakuler ya dia bergantung dengan apa yang ada di sekitar. Jadi itu satu tantangan rumah vernakuler tidak bisa bertahan karena memang kondisi kita di sekitar tidak memungkinkan. Ini satu pernyataan saya di awal untuk nanti kita bisa masuk ke diskusi-diskusi yang lebih dalam. Jadi memang vernakuler sendiri memang ada tantangan tersendiri untuk kita adaptasikan sekarang, melihat dengan kondisi kita yang kondisi kita di cuaca yang tidak menentu, terus tanah juga mempengaruhi. Nah, kalau begitu apakah dia sama dengan rumah adat atau dia lebih ke vernakuler sendiri, rumah adat itu sendiri gitu? Ya. Jadi kalau penyebutan rumah adat itu kan penyebutan masyarakat terhadap rumahnya. Iya. Kalau kami dari ilmu arsitektur menyebutnya vernakuler, ya arsitektur vernakuler, karena memang dia dibangun dari apa yang ada. Walaupun karena ini bahasa Latin, penyebutan dari vernakuler dari bukan penyebutan lokal. Kalau penyebutan lokal kan masing-masing daerah punya penyebutan. Contoh rumah Sabu, Amuhau. Kalau rumah Timor, Amukububu. Atau mungkin di daerah-daerah yang lain dengan penyebutannya masing-masing. Nah, itu yang dan penyebutan asli itulah yang vernakuler gitu. Tidak datang dari sesuatu yang dari luar, dari buku atau apa, tapi karena mereka menyebutnya. Itu bagian dari bagaimana penyebutan vernakuler. Terus ada hubungannya dengan yang tadi kakak tanya tuh tentang tanah. Tanah, iya. Jadi kalau satu yang perlu kita pahami bahwa karena dia dibangun dengan apa yang ada di sekitar, dengan semua baik sumber daya, material, semua yang ada di sekitar, sehingga pasti akan ada trial and error. Coba-coba nih. Kan kalau orang membangun, kalau sekarang membangun kan punya gambar, arsitek menggambar, terus orang yang membangun menggunakan gambar itu untuk membangun. Nah, waktu orang tua dulu kan tidak langsung dapat gambar dan langsung membangun. Iya. Mereka mencoba dulu, mencoba, baru apa yang dicoba itu sudah menyesuaikan dengan kondisi baik dari sisi tanah. Mungkin ada beberapa faktor, tanah,
Yang kedua angin. Yang ketiga matahari. Sudah termasuk suhu dan Suhu, ya. sebagainya. Hujan. Kondisi-kondisi alam itu yang membuat mereka, oh kalau kena matahari dia begini, kena angin dia begini, tanah bergerak dia begini. Jadi mereka memodifikasi trial and error, uji coba, akhirnya mereka dapat sesuatu yang baku. Oh iya, ini yang kita bisa pakai menjadi sesuatu yang kita pegang terus-menerus. Nah, dari uji coba itulah yang membuat mereka bisa bertahan. Contoh tentang perubahan iklim. Oh, kita tahu bahwa mungkin angin kencang, posisi kita ada di selatan Indonesia, berhadapan dengan Samudra Hindia, sehingga membuat daerah kita itu rentan dengan angin kencang, curah hujan yang tinggi dan sebagainya, membuat mungkin salah satunya tuh kondisi tanah kita. Kalau kita punya kondisi tanah ini kan mungkin biasa orang-orang geoteknik menyebutnya Bobonaro clay. Nah, Bobonaro clay itu kan salah satu karakteristiknya kalau hujan kena air dia mengembang, kalau panas kering dia menyusut. Nah, ini yang mungkin membuat tanah bisa bergerak. Sehingga kalau kita lihat di rumah vernakuler, mereka membuat bangunan-bangunan itu dari sisi struktur dan konstruksi mempunyai kemampuan untuk bisa fleksibel terhadap, kalau bahasa teknik mungkin beban lateral. Mungkin kita bisa menyebutnya seperti itu, sehingga dengan adanya uji coba yang tadi, trial and error yang tadi, akhirnya oh kalau pakai dia yang kaku, Dia rumah tidak bisa kenapa fleksibel, iya. begitu, sehingga mereka pakai. Apalagi kalau dulu kan mungkin belum ada paku, belum ada las, baut dan sebagainya. Nah, mereka pakai, Sistem yang digunakan untuk susuran konstruksi ikat, iya, pakai ikat terus pakai pen atau pasak, pen pada umumnya, pasak, ya. dibuat lubang, pakai kayu atau bambu untuk sebagai pengancing, atau mungkin dengan sambungan-sambungan tertentu yang membuat dia bisa bergerak. Kalau paku las itu kan Iya, sudah dia peten. tidak Jadi kalau fleksibel. ada pergerakan malah dia bisa patah. Jadi dengan adanya sambungan-sambungan di bagian-bagian tertentu di rumah vernakular itu yang membuatnya bisa bertahan. Kalau kita lihat di cerita tentang tantangan badai siklon Soroja kemarin di tahun 2021, pengamatan kami, riset-riset kami, rumah-rumah vernakuler yang tadi kakak sebutkan, Iya, rumah adat rumah itu, adat yang rumah adat bertahan. itu lebih resilient. Iya, lebih Banyak bertahan. pengamatan kami, jadi rumah adat atau rumah vernakuler di sampingnya rumah modern. Rumah modern atapnya tercabut, rumah vernakuler relatif lebih aman bagi yang masih kondisi fisiknya oke. Kecuali mungkin sudah patah, kena paparan angin dia lebih patah lah gitu. Tapi bagi bagian-bagian yang masih oke, malah dia lebih resilient. Itu yang menjadi satu hal kenapa rumah-rumah vernakuler itu penting dalam rangka dia sudah menyesuaikan atau sudah beradaptasi dengan alam selama dia dibentuk, dia ditinggali, akhirnya membuat dia bisa bertahan. Nah, ini satu ide yang sebenarnya kita bisa pakai kembali, walaupun untuk membuatnya bisa relevan dengan kondisi sekarang butuh teknologi, butuh kemampuan teknis yang baik untuk tidak hanya meniru copy paste saja, tapi ada penyesuaian-penyesuaian yang kita lakukan. Tadi pas sempat omong tentang sambungan fleksibel tuh. Iya. Jadi sebetulnya bagaimana sih sistem sambungan fleksibel yang tanpa paku tadi Pak bilang, entah dia pakai pasak atau pen, terus pakai tali. Iya. Itu tuh dan fondasi batu. Iya. Pada arsitek tuh bisa bekerja dia meredam energi gempa lah. Betul. Ya. Mungkin kalau kita omong tentang gempa. Kalau gempa itu kan masuk ke kelompok bencana geologi. Iya, geologi. Yang bahayanya datang dari pergerakan Tanah. Baik yang likuifaksi maupun yang gempa tektonik itu sendiri. Nah, kalau bangunan-bangunan vernakuler itu pada umumnya mungkin bangunan yang bukan bangunan bertingkat-tingkat yang terlalu tinggi. Dari sisi bobot bangunan mungkin tidak terlalu berat seperti bangunan beton. Kalau beton mungkin 1 meter kubik, berapa kilogram per meter kubik kita bisa tahu. Tapi kalau bangunan-bangunan vernakuler karena dengan bahan-bahan yang ringan seperti kayu, seperti bambu, kan kalau prinsip gempa itu kan semakin berat bangunan semakin bahaya. Semakin ringan semakin aman. Nah, itu menjadi satu hal yang kita perlu pelajari dari kemampuan
rumah vernakuler terhadap gempa. Itu dari bobot bangunan. Yang kedua tentang yang tadi sambungan itu fleksibilitas. Jadi kalau ada pergerakan di tanah kan dari tanah ke kolom atau tiang. Terus dari tiang ke balok-balok yang ada di sekitarnya. Terus sampai ke atap dan sebagainya. Nah dengan adanya join-join yang tadi, itu tidak join-join yang tadi itu tidak kaku, itu membuat ketika tanah itu bergerak, bangunan itu juga Ikut bisa bergerak. mengikuti. Contoh yang sederhana, kaki kolom, kaki bangunan langsung di atas batu. Nah, itu kan tidak ada sesuatu yang statis kan, dia bisa bergerak. Ketika ada goyangan di bawah, dia bisa mengikuti. Kalau kita lihat jembatan sekarang kalau kita berdiri lama-lama di jembatan terus ada mobil yang besar lewat, itu kan jembatannya bergoyang. Dan memang didesain untuk seperti itu. Dia harus bisa bergoyang ketika ada beban yang melewati dia dengan berat tertentu. Nah begitu juga dengan bangunan vernakuler. Dia taruh saja di atas batu, tapi kekokohan, solidnya semua elemen itu menjadi satu. Apalagi di join-joinnya, konstruksinya itu bisa saling fleksibel, sehingga dia tidak ada sesuatu yang kaku dan patah. Jarang kita lihat rumah vernakuler itu patah karena gempa, mungkin sedikit. Karena tadi dari join-joinnya itu, konstruksi struktur, detail-detail sambungan-sambungan itu yang membuat dia bisa lebih fleksibel. Apalagi kalau kita omong tentang kayu itu kan punya daya lentur. Baik kayu, baik bambu. Itu punya daya lentur dari materialnya saja, apalagi disambung dengan join-join yang mudah untuk dia bisa fleksibel. Iya sih, betul. Iya. Jadi memang yang tadi seperti Pak bilang, kayu tuh fleksibel. Iya. Jadi kalau kita buat di rumah vestikular kan, dia bisa, kalau gempa dia bisa mengikuti goyangan gempanya. Nah, bagaimana dengan angin? Kalau kita lihat kan rumah adat di NTT kebanyakan tuh dia kayak kerucut atau seperti yang di Sabu itu dia kayak perahu terbalik. Itu gimana sih penjelasannya tentang apakah dia memecahkan tekanan angin, makanya dia lebih tahan waktu seroja itu. Karena ada saya pernah sempat ikut kegiatan, katanya hasil temuannya tuh setelah seroja, rumah-rumah yang di Sabu malahan yang tidak terdampak dari seroja tuh rumah-rumah adat itu karena pecahan anginnya. Betul. Baik, jadi omong tentang paparan angin tuh ilmunya ilmu aerodinamika. Bagaimana mungkin kalau omong tentang mekanika fluida, bentuk itu ketika terpapar oleh sebuah zat fluida, baik angin, baik air, bagaimana dia itu bisa mengalirkan. Nah kalau omong tentang angin, bagaimana sebuah bentuk itu terpapar oleh angin, dia tidak terpapar secara solid, tetapi dia bisa tersirkulasi. Dia bisa membelok ke kiri, membelok ke kanan, ke atas. Mungkin kita lihat kayak sayap pesawat. Sayap pesawat itu kan kenapa dia tidak ada bagian-bagian yang kotak atau sudut-sudut yang terlalu masif, sehingga ketika terpapar angin kencang, pesawat dengan kecepatan tinggi, pasti bisa membelok baik ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah. Kalau bahasa tekniknya tersirkulasi dengan baik. Nah, rumah-rumah tradisional karena sudah ada uji coba dari nenek moyang kita waktu dulu, sehingga mereka peka terhadap bentuk. Satu ilmu yang kita bisa ambil dari arsitektur vernakuler itu adalah bagaimana masyarakat tradisional peka terhadap bentuk yang disesuaikan dengan ancaman. Salah satu ancaman itu angin. Karena kita bicara tentang timur, saya mulai dari Ume Kububu atau mungkin orang sebutnya rumah bulat. Rumah bulat. Nah, rumah bulat mungkin rumah bulat ini kan kalau kita lihat di dataran Soe, TTS pada umumnya kan dia ada di bukit-bukit. Nah, kalau di bukit-bukit kan dia lebih terpapar angin kan, walaupun tidak di tepi pantai langsung. Kalau semakin dia bentuk yang lebih memungkinkan untuk terpapar angin, ketika dia tidak dibentuk dengan baik, maka dia akan mudah untuk terhempas oleh angin. Sehingga bisa jadi bentuk rumah bulat itu dipilih oleh masyarakat tradisional Atoni, menyebutnya Ume Kububu itu karena
bentuk bulat itu mampu untuk mensirkulasikan angin. Kalau kita omong bentuk lengkung itu kan bisa lengkung seperti ini, tapi baiknya dia tidak hanya lengkung seperti ini, dia juga harus lengkung ke atas. Ke atas. Kalau dia lengkung seperti ini, kena hantaman angin, dia bisa mengalir ke atas dan beban anginnya akan berpindah ke atas. Sehingga kalau kita lihat rumah bulat di TTS, Kabupaten Kupang juga ada, TTU, itu lengkung ke kiri kanan dan juga ke atas. Jadi semakin ke atas semakin mengecil, bentuk arah horizontalnya juga melengkung. Itu bagaimana arsitektur tradisional atau arsitektur vernakuler Timor bisa bertahan terhadap paparan angin. Yang kedua yang paling ekstrem itu Sabu. Kebetulan saya juga beberapa kali riset tentang itu di Sabu. Nah, omong tentang rumah Sabu tadi kakak moderator menyebutnya rumah perahu. Iya. Orang Sabu menyebutnya amukoa. Iya. Amukoa itu rumah perahu. Jadi mereka ya mungkin banyak dari mereka karena mereka menganggap bahwa perahu itu omong tentang filosofi hidup, tapi bentuknya itu juga mampu untuk mensirkulasikan angin. Kalau rumah Sabu itu kan memanjang, Iya. beda dengan rumah Timor, Umay Kububu, rumah Dawan yang tadi itu dia bulat, kerucut. Tapi kalau rumah Sabu itu dia memanjang, tetapi bagian ujung-ujungnya tuh lengkung. Kalau yang tadi rumah bulat di Timor itu aerodinamika itu terhadap seluruh bangunan. Kalau rumah Sabu itu mereka peka terhadap posisi timur dan barat. Jadi lengkung-lengkung yang tadi itu mereka akan menempatkan yang lengkung sebelah ini menghadap ke timur, lengkung yang sebelah itu menghadap ke barat. Sehingga orientasi depan dan belakang bangunan itu utara dan selatan. Bagi kami ilmu arsitektur, rumah yang orientasi depan dan belakang itu utara selatan itu orientasi yang ideal. Karena tidak ada paparan angin maupun matahari secara langsung. Jadi kalau rumah Sabu depannya itu menghadap selatan, belakang itu depannya itu bisa utara selatan, kiri dan kanan itu timur dan barat. Sehingga bagian timur dan bagian barat itu tidak ada pintu, tidak ada jendela. Lengkungan itu yang membuat angin timur juga aman, angin barat juga aman. Nah, itu betapa hebatnya teknologi waktu itu mampu peka terhadap pergerakan angin. Itu kalau kita omong dengan orang-orang tua di Sabu, mereka punya penyebutan. Kenapa orientasinya barat, kenapa orientasi timur. Itu juga ada hubungan. Kalau kita mau bicara lebih detail tentang rumah tradisional. Jadi pada prinsipnya rumah vernakuler baik di timur, baik di Sabu, di Rote pun juga seperti itu. Tidak ada bagian yang tajam. Bagian sudut-sudut tetap lengkung. Saya kunjungan kemarin tuh bulan lalu di yang rumah Raja Mesak yang di perbatasan Ti dan Dengka itu sudah rubuh. Tapi beberapa kali kunjungan sebelumnya di bagian sudut-sudutnya tetap lengkung. Tetap ada lengkungan. Jadi bagaimana kepekaan terhadap pergerakan angin itu juga baik. Walaupun ada satu hal yang perlu kita sadari bahwa itu juga ada hubungan dengan penggunaan material. Kalau seng kan tajam selesai. Kalau alang-alang daun lontar tidak bisa tajam. Dia harus ada tetap bagian-bagian dan lengkung. Jadi penyesuaian dengan angin, tapi penyesuaian juga dengan ketersediaan material, penggunaan material. Baik alang-alang, baik ijuk, baik daun lontar. Kurang lebih seperti itu terhadap aerodinamika. Iya. Ya. Jadi ternyata memang nenek moyang kita sudah sangat luar biasa. Sangat luar biasa untuk mencari tahu rumah yang tahan bencana. Iya, betul. Sesuai dengan struktur dari tanahnya, betul, dari cuacanya, betul, dari daerah itu. Nah, kalau kita omong tentang rumah nih, kan sekarang mungkin ada beberapa rumah yang sudah diadaptasi dari rumah vernakular, sorry. Nah, kalau tidak salah ada contoh desain rumah panggung tahan bencana yang di Fahiluka, di Malaka. Dia kan menggunakan beton tuh. Tapi bagaimana dia bisa tetap mengadopsi elevasi panggung yang 2,5 meter itu? Betul. Kalau pertanyaan ini tantangan yang bisa saya ceritakan, tantangan terhadap banjir. Iya, banjir. Kalau yang barusan tadi itu tantangan terhadap angin. Jadi ya kita sadari bahwa salah satu
salah satu daerah di NTT yang punya resiko banjir yang cukup besar adalah Kabupaten Malaka. Kalau kita lihat di Inatana, Pusdalopnya BPBD provinsi itu rating kejadian bencana banjir cukup tinggi di Malaka. Nah, itu dalam kaitan dengan riset yang kami lakukan, dalam kaitan untuk bagaimana kita memberikan ide desain kepada masyarakat, mereka membuat bangunan, kalau elevasi lantainya kira-kira berapa meter. Kan selama ini mereka sudah buat panggung, tapi masih banjir dan masih rentan. Nah, bagaimana kita menawarkan solusi desain rumah panggung yang baik untuk mereka bisa tiru. Kami menemukan angka 2,5 meter itu datang dari prediksi terhadap curah hujan khususnya di desa Fahiluka yang tadi, itu satu desa yang ada di pantai selatan, ya, pantai selatannya Malaka. Kami mau membuat prediksi untuk 25 tahun ke depan. Jadi 2025 kemarin kami riset, proyeksi ke 2050, kira-kira kalau intensitas curah hujan seperti ini, banjir yang akan terjadi bisa, ini dalam rangka prediksi ya, banjir yang bisa terjadi itu setinggi berapa. Ternyata angka yang kami dapat 2,5 meter. Dia mungkin di bawah 2,2 meter sampai 2,5 meter. Sehingga kami pakai angka tertinggi yaitu 2,5 meter. Dan ketika kami pengamatan terhadap rumah vernakuler di Malaka, ternyata cukup membantu. Kami pikir 2,5 meter itu terlalu tinggi. Ya. Ternyata waktu kami pengamatan di rumah-rumah vernakuler Malaka, oh ada juga yang tinggi, bahkan jauh tinggi dari kepala kita. Kalau kita masuk ke Malaka dari arah selatan, mungkin sebelum daerah WOE itu sebelah kiri itu kan kita bisa lihat rumah-rumah panggung yang tinggi sekali. Nah, itu memperkuat apa yang kami prediksikan dengan software yang kami gunakan, sehingga kami percaya diri bahwa ketika masyarakat dulu membangun, mereka sudah peka. Nah, mereka peka itu kan datang dari kejadian bencana. Oh, kalau banjir begini mereka masih kena, oh mereka kasih naik. Banjir begini mereka kena, mereka kasih naik lagi. Sehingga mereka dapat elevasi yang paling tinggi, yaitu 2 meter lebih ya. 2,5 meter. Kami menyebutnya mendapat angkanya 2,5 meter karena bagi kami itu yang paling tinggi. Itu untuk prediksi ketika curah hujan seperti yang sementara terjadi. Tapi kalau lebih ekstrim lagi bisa jadi lebih tinggi. Bisa jadi lebih. Betul. Jadi itu yang kami pakai angka 2,5 meter. Terus kenapa beton? Iya, kenapa beton? Kenapa beton dan panggung? Jadi panggung dan pondasi yang tinggi itu berbeda. Kalau panggung, dia masih punya ruang untuk air tersirkulasi. Tapi kalau pondasi yang tinggi, air tersirkulasi tapi beban air tabrak dulu. Bahasa sederhananya begitu. Beban airnya tabrak dulu ke bangunan, baru dia bisa membelok. Sedangkan panggung, rangka kakinya rumah itu, air bisa langsung tersirkulasi. Itu omong tentang bagaimana gaya beban dari air itu kena di bangunan. Yang kedua, omong tentang sedimentasi. Kita tahu bahwa Malaka itu kan ujung dari Das Benanain. Itu dari beberapa kabupaten punya sedimentasi itu kan terbawa. Bisa jadi tertumpuk di situ kalau tidak pakai panggung yang bisa air mengalir. Beberapa yang kami amati itu ada intervensi dari pemerintah atau mungkin dari beberapa pihak-pihak membantu, tetapi yang kami temukan pondasi yang tinggi, tetapi bukan yang panggung. Yang panggung yang air bisa tersirkulasi yang tadi. Sehingga ketika banjir terjadi ya sedimentasi masih ada. Sedimentasi itu kan pasir, lumpur semua terbawa dari banjir itu, airnya ke sana, pasirnya dan lumpurnya mengering dan jadi tumpukan tanah di situ. Jadi semakin banjir ya dia naik seperti itu. Ada yang bilang, Pak saya punya pondasi ini dibangun 1 meter. Tapi sekarang bukan hanya 1 meter, dia sudah sampai 50 cm karena sedimentasi yang tadi. Sedimentasi dari material-material yang terbawa dari banjir yang tadi itu. Sehingga angka 2,5 meter, terus dengan sistem panggung, itu bagi kami itu cocok untuk keadaan di Malaka yang membutuhkan teknologi yang pas untuk mereka tetap bisa bertahan.
Iya, Betul. Ya sih, kalau banjir memang lebih cocok rumah panggung, rumah tapi panggung. kita harus lihat lagi apakah, eee, bagian bawahnya tuh harusnya pakai apa gitu. Iya, Karena semakin ke sini kita lihat banjirnya tuh bukan cuman membawa air, tapi segala macam segala yang macam. Kayu juga bisa. kayu juga Iya, terbawa. terbang. Nah, kita lanjut nih. Iya, Lanjut, ada lagi contoh rumah bulat modern di TTS tuh. iya. Dia kan pakai rangka baja ringan, Hmm, terus atap alang-alang sintetisnya oke. untuk mitigasi risiko, kebakaran. Kebakaran ya. Itu bisakah Siap. diceritakan bagaimana pengembangannya mungkin? Ya, jadi kalau kebakaran ini satu hal yang memang kita perlu beradaptasi atau kita perlu peka dengan ancaman bahaya kebakaran ini. Tetapi kalau pengamatan kami, bahaya kebakaran untuk rumah rumah bulat ya, Ume Kubobo yang tadi, walaupun di aktivitas masak di dalam, kan di dalamnya kan ada aktivitas masak nih. Iya, Tapi semakin asap itu mengepul di selimut dalam bangunan, kepekaan material alang-alang terhadap api itu sudah semakin kecil. Karena ada lapisan yang tadi saya bilang itu. Abunya terangkat ke iya, atas, jadi dia sudah menjadi kayak membran begitu, membran pelindung bagian dalam. Berbeda dengan yang di luar. Berbeda dengan yang di luar. Nah, kebanyakan kebakaran itu akibat dari luar. Apa yang terjadi di luar? Bisa jadi yang di dalam terjadi human error, bisa. Mungkin tungkunya terserak atau mungkin tidak sengaja akhirnya apinya. Tapi pada umumnya masyarakat sudah peka karena mereka datang juga dari uji coba yang tadi. Jadi ancaman yang paling rentan itu terbakar dari luar. Nah, kalau terbakar dari luar, masyarakat mungkin menganggap bahwa oke, kami coba tinggalkan alang-alang. Kami coba masuk ganti. ganti ke alang-alang sintetis. Tapi saya pastikan bahwa masyarakat di desa sulit untuk mengakses itu. Iya, Karena bagi saya itu kita menghadapi sebuah ketergantungan baru. Kita menghadapi sebuah ketergantungan baru. Karena alang-alang sintetis dia bukan alang-alang, dia plastik. plastik. Plastik menyerupai alang-alang lah, lebih seperti itu. Jadi kalau kita omong tentang tadi tradisi, ada nilai-nilai yang terkandung di dalam arsitektur vernakular, maka itu sudah pasti akan hilang ketika menggunakan alang-alang sintetis. Ini Sintetis. saya baru omong tentang alang-alang sintetis. Kemudian yang kedua tentang Baja bagaimana ringan. kemampuan rumah untuk melindungi terhadap perubahan suhu. Suhu. TTS pada umumnya punya satu kondisi cuaca di situ, suhu yang dingin di beberapa musim, Mei, Juni, Juli, Agustus, terus panas Oktober dan sebagainya. Nah, ketika menghadapi musim dingin, rumah pasti harus memberikan kehangatan. Semakin tebal material alang-alang ini tersusun, maka ketebalan itu akan membuat dia bisa menangkal suhu Suhu dingin dingin. dari luar. Berbeda dengan material alang-alang sintetis. Sintetis. Alang-alang sintetis itu kan lapisannya rangka, multiplex. Setelah itu alang-alang sintetisnya ditempel. Dan saya pastikan mungkin ketebalannya hanya begini dibanding dengan Alang-alang alang-alang yang asli yang asli. ditumpuk-tumpuk, diikat, disusun ditumpuk-tumpuk yang mungkin lebih tebal. Dan semakin dia tebal, kemampuan untuk menahan suhu dingin masuk ke dalam bangunan semakin kecil. Semakin dia tipis, semakin mudah untuk masuk. Apalagi plastik itu kan mudah untuk menghantar suhu, baik Suhu, panas maupun iya. dingin. Jadi itu mungkin satu hal yang kita perlu menyesuaikan. Eh, Bisa jadi ada pertanyaan berikut, alang-alang kan sudah Iya, terbatas. sudah terbatas. Ya, kita perlu sadari bahwa alang-alang sudah terbatas. Bagi saya itu mungkin baiknya ada pemikiran itu baiknya untuk masyarakat kota. Karena pembangunan kota, eh, pembangunan yang begitu banyak, ruang-ruang yang tadinya ditumbuhi alang-alang sudah tidak ada lagi sehingga alang-alang sudah sulit didapat di kota. Tapi baiknya ini tidak boleh dipakai oleh masyarakat di desa. Karena alang-alang kalau tidak kita jaga, kita sudah tidak tergantung lagi dengan alam. Kita sudah tergantung dengan pabrik, alang-alang sintetis. Kita sudah akan impor material dari Jawa atau daerah-daerah yang lebih maju. Maka kita akan sulit peka dengan alam lagi.
Satu yang perlu kita ingat bahwa ketika kita tergantung dengan alam, kita akan menjaga alam. Tapi ketika kita jauh dari alam, kita akan tidak mungkin jaga alam. Nah, dari itulah yang akan membuat perubahan iklim semakin terjadi, bencana semakin terjadi, karena kita sudah semakin jauh dari alam. Kita tidak jaga hutan lagi, karena hutan untuk apa? Tidak ada kayu lagi yang kita pakai, atau bagian-bagian dari hutan itu yang kita pakai, alang-alang kita pakai, akhirnya sudah kita tidak pentingkan hutan. Hutan mungkin dipakai sebagai angka untuk suhu saja, tetapi tidak kita tergantung. Satu yang kita perlu sadari bahwa hutan itu bisa terjaga karena masyarakat adat. Masyarakat adat lah yang diwarisi turun-temurun, bahkan Indonesia belum ada pun mereka sudah jaga Sudah hutan. jaga hutan. Baik di NTT, di daerah-daerah yang Papua, kalau kita lihat belakangan cerita tentang lagi viral bagaimana Papua menjaga alam, itu kan kita perlu mengingat itu. Nah, karena masyarakat vernakuler, masyarakat tradisional bergantung sekali dengan alam, mereka akan jaga alam. Nah, kalau kita sudah tergantung dengan alam, minta maaf, alam pasti akan mulai minim. Kita Oke. tidak akan. Nah, itulah sumber bencana datang dari situ. Iya. Sumber Jadi bencana akan datang dari situ. mungkin kalau mau ganti bahan kita harus lihat lagi Lihat ya lagi. apa bahannya Betul. Terus cocok yang dan kedua tidak. tentang baja ringan. Oh iya, Baja bajaringan. ringan. Kalau baja ringan dipakai di Rumah bola. daerah-daerah yang dingin, baja ringan itu kan besi-besi itu kan prinsip kemampuan untuk menghantar panas kan juga mirip seperti plastik yang tadi. Coba di dingin dan kita pegang besi, pasti besinya dingin sekali. Itu dari bagaimana suhu. Terus yang kedua, bagaimana besi itu, baja ringan itu mampu untuk membuat bentuk yang lengkung. Kan dia lurus nih, kaku nih. Terus kita mau buat dia lengkung, patah-patah. Akhirnya tidak jadi bulat lagi, tapi segi 8, segi 12, segi 16. Akhirnya yang tadi rumah bulat, bukan rumah bulat, tapi rumah 16 contoh. Kurang lebih seperti itu. Rumah 16, Jadi betul. bagaimana material juga untuk membantu. Jadi di rumah bulat itu kan dibentuk dengan kayu-kayu, akar-akar pohon yang ada di hutan. Kayu lurus pun mau kasih dia bengkok agak susah. Jadi dengan akar-akar yang tadi itu membantu untuk membuat yang lengkung itu diikat alang-alang, satu lagi diikat alang-alang. Akhirnya bentuk yang terjadi itu bentuk yang hampir sempurna dibanding dengan kalau kita pakai baja ringan. Jadi pesan saya terhadap kelangkaan material dengan kondisi sekarang, boleh pakai material alang-alang sintetis, baja ringan bisa untuk menghasilkan rumah, walaupun tidak akan sama persis dengan rumah bulat, tetapi kita bisa pakai di kota. Baiknya tidak untuk masyarakat desa. Masyarakat desa biarlah mereka asli dengan apa adanya. Karena kekuatan kita ada di situ. Kalau kota ya karena material terbatas, ya oke lah kita pakai itu. Tetapi kalau kita mau pakai di desa, baiknya jangan. Karena itu kita buat masyarakat sudah miskin, ketergantungan lagi dengan material alang sintetis dan sebagainya. Itu bagi saya itu menciptakan kemiskinan baru. Kemiskinan baru itu satu hal yang cukup kita perlu lihat sampai ke itu. Oke. Mungkin kita berdua sudah bicara banyak, Iya. mungkin saya persilahkan teman-teman ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan. Adakah pertanyaan? Tes. Oke. Kedengaran web suara kah? Oke, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dina dari Yayasan Pikul. Saya senang sekali hari ini bisa mengikuti diskusi Fordia sore hari ini, karena ini diskusi yang jarang ya, bicara soal arsitektur dan juga isu kebencanaan seperti itu. Jadi tadi saya coba melihat irisannya itu ternyata ada di isu adaptasi mitigasi. Iya. Dan biasanya ketika bicara isu perubahan iklim, adaptasi mitigasi, biasanya kita lebih fokus ke isu pertanian, perubahan iklim. Tapi isu lainnya seperti arsitektur juga
penting untuk didiskusikan. Saya coba melihat NTT ini kan modelnya apa ya, secara iklim cuaca dia kering, di mana musim keringnya lebih panjang Ya. daripada musim hujannya, dan itu bisa kelihatan dari bagaimana orang-orang tua dulu coba beradaptasi dengan membangun rumah-rumah adat. Nah, karena tadi bicara banyak soal rumah adat orang Timor, orang Sabu, baru-baru ini saya ke Molo, ke Nausus, itu mereka ternyata apa namanya, rumput ilalangnya sudah tidak ada. Jadi atapnya itu mereka pakai karpet yang kemudian mereka buat rangka, kemudian mereka pakai karpet. Jadi ketika kebetulan saya nginap di rumah bulat itu dinginnya minta ampun. Jadi karpet mereka tutup, kemudian mereka untuk buat dia agak kokoh pakai semen gitu. Jadi atapnya jadi kuat, tapi tetap saja karena dia di ketinggian sangat ketinggian berapa ya, Nausus Molo itu di Fatumnasi. Jadi tetap saja embunnya masuk sampai ke tempat tidur kita. Jadi kalau kita tidur tuh gitu. Jadi saya sempat bilang, ini kan seharusnya kalau di sana, di Molo Fatumnasi kan tidak susah untuk mencari ilalang, tapi ternyata tidak gitu. Sekarang malah mereka model adaptasinya adalah ketika ilalang tidak ada, mereka coba menggunakan karpet yang kalau di gereja orang nikah ada karpet merah kayak gitu, mereka pakai karpet yang itu. Kemudian juga saya coba melihat seroja, tadi bicara soal seroja, seroja itu sebenarnya mau menunjukkan bahwa model pembangunan kita ternyata tidak tahan terhadap eh, apa ya, perubahan cuaca ketika terjadi, jangankan siklon, mungkin hujan 2-3 hari dengan kecepatan angin tertentu mungkin ketomseng dong justru tak cabut semua. Iya. Beruntung itu hari ketemu rumah baru habis bangun berapa bulan, mungkin pakunya masih cukup kuat ya, Ya. jadi sonde tercabut. Tapi kan sebenarnya ketong punya masalah ya orang kota, apalagi sekarang lihat banyak di media sosial, bangun rumah ala-ala Ya. ala Ya. minimalis, kemudian mau hemat bahan bangunan mungkin, jadi pakai rangkanya aluminium yang Ya. sekarang itu. Nah itu ternyata kejadian Seroja tahun lalu itu ternyata rumah-rumah yang dengan rangka bangunannya aluminium ternyata kerusakannya cukup parah. Based tahu sih dalam perhitungan arsitektur atau teknik itu mungkin dia kuat, tapi ada perhitungannya sendiri seperti itu. Tapi based tahu biasa kan kalau orang mau bangun rumah ada izin membangun Ya. bangunan. Ya. Nah, apakah kemudian ketika mengurus izin itu, pemerintah juga mensyaratkan agar rumah-rumah itu supaya tahan terhadap cuaca, musim hujan atau apa begitu, itu bangun rumahnya harus dengan syarat-syarat tertentu. Karena kalau tiap kali ada hujan, angin dan rumah rusak kan pemerintah juga kan yang capek bayar ganti rugi seperti itu, masyarakat juga. Nah, apakah dalam ketika membuat rumah dan mengurus izin itu apakah mensyaratkan seperti itu? Kemudian Ketong juga coba melihat bahwa pembangunan infrastrukturnya Ketong itu kayak sonde satu ya, ketika orang bangun rumah akan berbeda dengan bangun jalan yang mana badan jalan lebih tinggi dari halaman rumah. Jadi air-air yang mengalir harusnya bisa ke drainase, tapi kemudian dia tertahan di halaman rumah, genangan, kemudian itu juga apa ya, jadi masalah sendiri. Nah, mungkin bisa berbagi sih, berbagi soal karena di sini Kak Budi punya pengalamannya mengajar. Nah, Ketong juga mau dengar kalau kata BEM kawan yang orang sipil dia bilang harusnya bangun jalan tuh sekalian dengan drainase. Tapi kenapa kemudian yang terjadi sekarang drainasenya sendiri, jalannya sendiri, kemudian jalan juga lebih tinggi dari halaman rumah. Kalau sekarang kan tiap tahun kalau ada apa namanya? Kalau bangun jalan lah kayak gitu, pemeliharaan jalan kayak gitu kan biasanya bangun lebih tinggi akibatnya bangunan lebih rendah daripada badan jalan. Nah itu solusinya seperti apa? Dan juga untuk Ketong yang tinggal di Kupang itu bagaimana sih konsep rumah masa depan mengingat iklim ini akan perubahan iklim ini Ya. pasti terjadi gitu, dan Ketong punya pengetahuan soal
membangun rumah ini kan juga sangat, yang penting ikut selera sah. Mau gaya menghadap utara kok, mau menghadap timur, barat, mau lihat matahari terbit, terbenam kan biasanya ikut selera. Tapi soal keselamatan, soal bangunan yang nyaman untuk ditinggali ini kan selama ini mungkin orang-orang yang belajar ilmu itu sayang tahu. Tapi untuk ketong sendiri, bagaimana sih konsep rumah masa depan yang kemudian layak untuk ditinggal, yang mampu untuk beradaptasi dengan situasi-situasi perubahan. Mungkin dari saya seperti itu saja. Terima kasih. Bentar ya Pak. Ya, baik, makasih. Kalau beta sih dari tadi saat kotong diskusi dari Kak Budi, kalau Om terkait dengan Minta maaf kakak, nama kok bisa beta catat. beta nama Adi, Kak. Iya, Om Adi, Iya, silakan. jadi Om Adi. kalau kotong Om terkait rumah vernakuler ya, itu kalau dari tadi yang kotong dengar dari kakak dua di depan itu, ini lebarnya kotong omong di desa, Kak. Iya. Begitu. Nah, bagaimana tentang kotong di kota, Kak? Begitu, karena kalau omong beta nyambungnya Kak Dina berkaitan dengan mitigasi itu karena kotong di kota. Jadi apa yang bisa kotong adopsi dari rumah-rumah vernakuler itu kotong bisa adaptasi untuk kotong pakai di kota supaya kalau seroja lagi kotong di kota soalnya hancur porak-poranda begitu, Kak. Karena kalau omong sore ini kota harus punya solusi yang betul-betul bisa kota adaptasi untuk kota pakai di kota, membangun rumah dengan mau atap baja ringan ataupun dengan beton atau apa itu harus diadaptasi dengan vernakuler. Karena menarik tadi yang ini Kak Budi omong tuh bahwa sebenarnya ada pengalaman, ada hal menarik yang kota bisa petik dari orang-orang di desa itu sebenarnya sudah memperhitungkan semua begitu terkait dengan pergerakan tanah dan lain-lain itu, apalagi terkait likuifaksi. Bahkan ini pengalaman beta di kemarin di Palu, likuifaksi di Palu, itu ada rumah yang memang betul-betul dia natural begitu. Jadi saat likuifaksi itu rumah tuh dia jalan sendiri dengan pindah desa begitu. Jadi dia sone rusak sama sekali begitu. Itu beta pikir yang bagaimana kota memperhitungkan itu. Dan menariknya bahwa dari zaman dulu sebenarnya kota nenek moyang sudah memperhitungkan arah tekanan angin seperti apa, begitu terus beban air seperti apa, begitu terus beban juga atap seperti itu semua diperhitungkan. Ya. Jadi kita pikir itu yang perlu mungkin kotong bisa dicarakan sedikit supaya kotong saat kotong membuat rumah sekarang begitu kotong bisa memperhitungkan semua begitu. Nah ini juga mungkin pembelajaran buat kotong supaya kotong juga yang membuat rumah juga punya data sebaiknya seperti apa, kotong punya lokasi rumah itu seperti apa, arah angin ke mana, begitu cuacanya seperti apa, itu yang kotong mempertimbangkan itu sekaligus kotong juga itu bagian dari seminar kotong sudah ambil vernakuler utuh dari sisi bangunannya tapi sisi pengetahuannya terhadap cuaca atau kondisi kotong begitu. Mungkin itu dari beta, Kak. Makasih. Baik, oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jonathan, biasa disapa Jo. Saya merupakan mahasiswa dari Arsitektur Unwira. Pertama-tama saya berterima kasih untuk kesempatan yang berharga ini karena menurut saya ini juga dapat menambahkan ilmu bagi kami yang saat ini masih dalam bangku pendidikan. Pertama-tama juga saya setuju dengan pernyataan dari Pak Budi, dosen kami ini, di mana masyarakat atau warga itu harus punya ketergantungan dengan alam. Karena dari ketergantungan tersebut membuat mereka merasa bertanggung jawab terhadap alam tersebut. Yang contohnya kita sudah lihat yang saat ini sedang ramai di media sosial, yaitu di Papua, bahwa mungkin ada kerusakan alam dan masyarakat yang berdiri paling depan untuk dalam artian bertanggung jawab. Nah, mengingat kami ini sudah semester 6, jadi sedikit cerita, kami ini kemarin baru selesai KKN di Desa Noimuti di Dusun Kote. Nah, di situ kami mendapat begitu banyak cerita, jadi sedikit deskripsi tentang kampung tersebut. Kampung tersebut terletak di pinggir kali, yaitu sebelum kita mau mengakses ke kampung tersebut,
kita harus melalui jembatan tersebut dan itu ada kali yang besar. Nah, karena ini berkaitan dengan arsitektur vernakuler, di situ terdapat begitu banyak rumah-rumah adat dari suku tersebut. Nah, di rumah adat tersebut, menurut saya arsitektur zaman dulu itu sudah merupakan menggambarkan bagi kita untuk arsitektur yang zaman sekarang untuk ketika kita melakukan sesuatu, kita juga bisa bercermin dari arsitektur tersebut. Mengapa saya berani mengatakan demikian? Karena pada saat kami melakukan survei di salah satu rumah yang itu letaknya berada di tepi sungai, itu memang rata-rata rumah Ume Manasi di Kabupaten Timur itu dia dia tidak ada pondasi atau dia langsung bersentuhan dengan tanah. Tetapi orang-orang di desa tersebut berani melakukan kolaborasi atau berani melakukan perubahan ekspresi dari rumah adat tersebut dengan meninggikan pondasi. Kurang lebih itu pondasinya sekitar 1 meter. Nah, itu kita bisa lihat karena ketika pada saat hujan datang itu, kadang air sungai itu meluap. Jadi air sungai itu bisa naik sampai ke daerah-daerah daratan sini sehingga mereka mengambil tindakan untuk membuat pondasi yang cukup tinggi. Namun seperti tadi yang telah dibahas, kami mungkin mengikuti sedikit bahwa karena adanya kelangkaan material, jadi dari kelangkaan material tersebut itu merubah bentuk dari rumah adat tersebut, yang dimana rata-rata rumah umum nasi itu berbentuk bulat, tetapi karena kelangkaan material, dia itu sudah berubah bentuk dari bulat yang di belakangnya saja bulat setengah bagian, di depan sudah persegi. Nah, dari tersebut kami bisa mengambil kesimpulan bahwa karena hanya kekurangan material saja, rumah tersebut sudah merubah dari bentuk aslinya. Jadi menurut saya, kira-kira cara untuk mengatasi hal tersebut seperti apa? Karena dengan adanya berubah bentuk, menurut saya itu sudah merubah ciri khas dari arsitektur tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Pertanyaan yang berat. Bentar. Terima kasih Kak Dina, Kak Adi, dan Kak Jo atas pertanyaan dan tanggapannya. Mungkin Pak Budi mau langsung jawab, silakan. Karena pertanyaan Kak Dina kayaknya agak banyak. Baik, terima kasih Kak Dina, Om Adi, dan Kakak Jonathan. Ya, pertama saya coba jawab satu persatu biar mungkin nanti ada beberapa yang bisa jadi ada beririsan, ada berkaitan, saya jawab sekalian. Tapi saya mulai dulu dari pertanyaannya Kak Dina. Ada 4 hal yang tadi sudah disampaikan. Ya, memang fakta yang disampaikan oleh Kakak Dina tadi sama juga yang disampaikan oleh Kakak Jonathan tadi, bahwa kita sadari bahwa di desa-desa itu kelangkaan material untuk rumah adat atau rumah vernakuler itu sudah terjadi. Kita sadari itu, tetapi apakah kita pernah dengar mungkin ada gerakan sosial dari masyarakat sendiri atau mungkin dari pemerintah tanam alang-alang? Jarang pernah kita dengar tanam alang. Orang hanya dengar tanam pohon, tapi jarang tanam alang-alang. Ini satu hal yang kita perlu lihat kembali. Karena kalau material itu tidak ada, pasti akan berubah. Ya, kalau material itu tidak kita jaga, kita sudah pasti tidak akan pakai alang-alang lagi. Apakah kita ganti dengan alang-alang sintetis? Alang-alang sintetis dari mana? Apakah kita bergantung dengan itu? Itu gampang-gampang sulit. Tetapi bagi saya, terhadap kelangkaan ini memang sebuah kejadian yang sudah sangat-sangat akut ya. Masa di desa saja tidak ada alang-alang? Itu kan kayak aneh gitu. Di desa kok tidak ada alang-alang, pakai karpet. Kita perlu sadari bahwa masyarakat desa juga sudah berpikir seperti orang kota. Karena kemajuan teknologi, komunikasi informasi begitu banyak.
Seperti yang tadi Kak Dina sampaikan bahwa kalau kita mau bangun rumah kita lihat di internet. Jadi bagi saya kita bisa dorong ke pemerintah, baik pemerintah maupun lembaga-lembaga adat untuk kalau bisa tanam alang-alang. Tidak hanya tanam pohon. Kalau kita mau kita punya rumah tradisional bertahan, rumah vernakuler kita bertahan, tanamlah apa yang dipakai. Karena aslinya dari situ. Kalau omong vernakuler ya asli. Kalau tidak asli ya dia bukan vernakuler. Apa yang ada di sekitar. Kita coba membuat lingkungan kita itu bisa mendukung akan keberlangsungan rumah vernakuler itu. Karena alang-alang ini kan punya jangka waktu nih. 15 tahun, 20 tahun pasti akan ada acara adat untuk ganti alang-alang. Itu panggil saudara yang merantau dan sebagainya, patungan, terus ada ritual-ritual tertentu, potong alang-alang, ganti alang-alang. Justru di ritual-ritual itu tuh yang membangun kita punya kedekatan emosional kembali. Orang-orang Timor menggunakan itu untuk panggil dia punya perantau-perantau untuk patungan. Ayo kita mau bikin baik kita rumah adat. Kayak yang tadi umam nasi. Kita mau ganti kita punya umam nasi. Kita butuh alang-alang. Itu butuh uang untuk bikin sebagainya. Itu satu hal yang kita perlu gerakan besar. Tidak bisa kita hanya omong, kita butuh gerakan besar. Gerakan besar ya kita terbatas yang ingin kita komunitas, kita butuh pemerintah membantu itu. Tanam alang-alang. Tidak hanya omong tentang tanam pohon. Apalagi potong pohon ganti padi. Bisa jadi ruang-ruang yang ada itu kita tanam. Tanam alang-alang ini kan tidak perlu ilmu. Masyarakat bisa jadi dia juga tumbuh sendiri. Kita beri ruang juga untuk dia tumbuh. Kadang-kadang kita bilang alang-alang ini mengganggu. Padahal kita datang dari situ. Satu hal yang kita perlu sadari, dari sekian banyak populasi rumah tradisional, rumah vernakuler, rumah adat, istilah-istilah yang berbeda-beda itu. Dari sekian banyak populasi yang ada di NTT, satu yang cukup bertahan itu sabu. Kami coba teliti kenapa bisa bertahan. Karena mereka hidup bergantung dengan lontar. Karena mereka hidup bergantung dengan lontar, mereka jaga lontar. Karena mereka jaga lontar, pohon lontar itu bisa jadi sumber untuk mereka punya material bangunan rumah-rumah adat. Akhirnya apa? Populasi rumah sabu sampai dengan sekarang begitu melimpah. Sangat banyak. Coba kita bergeser ke Rote. Siapa orang Rote di sini? Kita pulang, kita lihat kita rumah tua, ada, tapi tidak pakai yang alami lagi. Sudah pakai seng, material-material modern. Sudah tidak asli lagi yang seperti itu. Karena kita tidak bergantung dengan alam. Saya coba contohkan sabu karena saya punya beberapa riset tentang sabu. Jadi karena mereka hidup dari pohon lontar, mereka jaga lontar, akhirnya mereka punya rumah tradisional itu masih bertahan. Karena semua elemen yang ada di rumah tradisional itu dari lontar. Mereka jaga alam. Bagaimana dengan alang-alang di timur? Ini satu hal yang menarik untuk kita gugah pemerintah kita. Mungkin ada lewat kakak-kakak di sini, ada NGO, kita juga coba advokasi itu untuk berpikir tentang ketahanan rumah tradisional. Omong rumah tradisional ini belum masuk ke rumah modern. Rumah tradisional terhadap ketersediaan material. Begitu juga tentang lengkungan kayu yang tadi saya bilang. Orang bisa menyebutnya aur. Orang-orang desa menyebutnya aur. Aur itu kan akar-akar pohon yang menggantung, dipotong, terus diikat di lingkup atap dari rangka atapnya rumah-rumah bulat, rumah-rumah tradisional. Akhirnya itu dipakai untuk ikat alang-alang di situ dari aur yang tadi itu. Nah kalau itu tidak ada ya pasti kita pakai kayu. Nah kalau kayu dia tidak pakai, sudah tidak pakai, pasti lengkung sempurna kayak tadi. Karena aur itu kan kayak akar pohon yang menggantung, bukan akar beringin tapi akar pohon yang menggantung yang mungkin dia punya diameter seperti ibu jari atau mungkin lebih besar sedikit. Itu juga sudah langka. Nah itu kalau kita jaga harusnya bisa. Nah kalau gerakan ini kita jaga pohon, kita jaga hutan, kita jaga hutan alang-alang atau kebun alang-alang, wow betapa hebatnya. Kalau di Sabu mereka bahkan punya kebun lontar, mereka buat kebun lontar. Di catatannya James Fox, antropolog dari Australia itu, mereka buat kebun lontar. Dan akhirnya memang sekarang itu masih bertahan. Makanya orang Sabu biasa naik pohon, satu pohon, tapi dia turun, dia sudah naik sekian banyak pohon. Karena apa? Kebun lontar itu ditanam berdekat-dekatan. Dia naik satu, dia melata ke kiri, ke kanan, akhirnya bisa menyadap, satu kali naik tapi bisa menyadap beberapa pohon. Nah itu kan bagaimana mereka bisa menjaga itu. Akhirnya ada kearifan lagi, baru lagi yang terbentuk dari membuat kebun lontar. Bagaimana kebun alang-alang.
Ini satu hal menarik di Fordia season 13 ini adalah mari kita tanam alang-alang. Kita buat kebun alang-alang supaya rumah tradisional kita memang masih bisa terjaga dan asli. Kita pengen mau retret ke desa, kita pengen mau cari sesuatu yang alami, sampai di sana su kotak, rumah bulat tapi bukan bulat lah, su kotak. Tadi bilang depan bulat, belakang kotak. Nah itu berarti kita pun ciri su hilang. Satu yang bikin kita bisa bertahan, kita unik dan sebagainya, kita punya ciri khas, kita pembudaya. Nah produk budaya salah satunya dari rumah tradisional itu. Jadi butuh kerja besar. Bersyukur dengan ada Fordia ini kita bisa suarakan, mari kita tanam alang-alang. Yang kedua tentang Bajaringan ya, belajar dari Seroja kemarin Kak Dina. Terima kasih Kak Dina menyebut IMB, wah itu keren. Saya menunggu itu. Kita perlu sadari bahwa masyarakat di kota, memang kemarin itu ada prestasi dari Wali Kota Kupang, bahwa kita punya sekian, di atas 1000 lah produk PBG, persetujuan bangunan gedung, dapat apresiasi dari Mendagri kemarin ya, kalau ada di YouTube kita coba lihat. Prestasi daerah di NTT, satu yang cukup berhasil yaitu di Kota Kupang. Tapi kita punya rumah kan tidak 1000 saja di Kota Kupang. Itu rumah kan bisa jutaan ini. Ya kalau lihat dari penduduk kan bisa 300-400 ribu. Kalau kali bisa jadi itu baru 1% atau 0,5% dari populasi hunian yang ada di Kota Kupang. Berarti kita belum sampai ke situ. Omong tentang IMB, kalau kita mengikuti alur urusan IMB, kalau dulu sebutannya izin mendirikan bangunan. Kalau sekarang penyebutannya persetujuan bangunan gedung. Jadi dari IMB berubah menjadi PBG. Nah di dalam IMB itu syarat utamanya adalah keandalan bangunan. Itu menurut Undang-Undang nomor 12 tahun Undang-Undang nomor 22 tentang Undang-Undang Bangunan Gedung. Itu syaratnya keandalan bangunan. Di dalamnya ada 4K, 4K. Keselamatan, kesehatan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Tadi kita omong tentang bagaimana di sini ada advokasi tentang membuat lantai yang mudah diakses oleh disabilitas, itu masuk ke kemudahan. Kalau omong tentang keselamatan bangunan, omong tentang izin membangun. Bagi saya kalau kita tidak merencanakan dengan baik, kalau kami dari ilmu arsitektur, saya juga arsitek. Kalau kita tidak merencanakan dengan baik dan tidak mengikuti tahapan-tahapan yang sudah dibuat oleh pemerintah, ada izin membangun, itu sudah pasti kita rentan. Kita coba ikut regulasi, minimal dia bisa membantu mengurangi kerentanan fisik, khususnya bangunan. Kerentanan terhadap yang tadi. Bajaringan ini kan produk pabrikasi, pasti sudah didesain untuk dia harus bisa bertahan. Tetapi yang pengamatan kami waktu evaluasi rumah-rumah di Kota Kupang, khususnya Kota Kupang, karena Kota Kupang itu cukup banyak yang rusak karena penggunaan material bajaringan ini. Bajaringan ini kan sistem sambungannya kalau dari rentan kemarin itu adalah hubungan atap dan tembok. Hubungan atap dan balok. Kalau biasa di elemen bangunan itu ada slope atas. Bajaringan dan slope atas. Itu kan hanya di skrup. Kalau kayu dan slope biasanya tuh ada ikatan begini, sudah ikat begini diputar lagi. Nah bagaimana dia akan diujikan dengan bahan yang sudah ringan lagi hanya di skrup saja. Kalau skrup kan dia masuk, tapi dia tidak ada pengait di bagian dalam. Nah ini yang rentan. Jadi kita lihat waktu cerita Seroja tuh atap yang utuh ini angin angkat dan pindah ke bawah. Iya. Jadi dari sisi join antara bajaringan satu dan bajaringan lain baik. Tapi bajaringan disesuaikan dengan beton itu yang rentan. Sehingga kebanyakan orang menggunakan bajaringan itu tidak melalui hasil perhitungan yang baik. Bagaimana di join-join yang tadi kalau kita omong tentang vernakular kan masyarakat sudah peka, oh kalau angin di bagian sini harus ikat. Oh bagian sini bisa pen, bagian sini bisa pakai pasak. Nah kan kita mau pakai material modern tapi kita tidak paham material modern. Kita masih pakai gaya kampung kalau kurang lebih begitu. Kita masih pakai pasak padahal dia tidak cukup pakai pasak, dia harus ada join lagi yang bisa buat dia mengait.
Ya makanya kalau omong baja ringan, baiknya kalau bagi saya, banding kayu dan baja ringan, kayu lebih kuat. Yang pertama dia lebih berat. Terus kayu ini kan punya serat. Masuk di skrup, serat dan skrup itu kan bisa saling mengancing. Dibanding dengan logam, apalagi baja ringan itu kan tipis 0,5 mili. Skrup mengait di 0,5 mili, ini bagaimana? Kalau sudah pakai pengait bisa jadi pengaitnya tercabut karena dia 0,5 ini kan tipis. Itu juga rentan. Belum lagi tetap baja ringan yang mudah patah, mudah terputar dan sebagainya. Jadi itu juga menjadi satu hal. Jadi ketika kita mendesain bangunan, ini satu sosialisasi juga buat masyarakat kota, baik di Kota Kupang maupun kota-kota yang lain. Kalau membangun harusnya mengikuti syarat yang sudah disyaratkan oleh pemerintah, ajukan untuk IMB atau PBG. Ketika pakai itu sudah pasti akan melalui tahapan. Karena gambar yang dipakai untuk membangun akan disidang dulu. Sidang dulu di hadapan TPA, tim profesi ahli. Itu ada ahli arsitektur, ahli sipil, ahli mekanikal elektrikal. Saya sebagai arsitek, saya presentasi dulu di mereka. Ada juga orang dari dinas. Bagaimana terhadap keandalan bangunan yang tadi. Masuk tidak? Kalau tidak masuk saya harus revisi. Supaya sertifikat PBG-nya keluar. Nah itu artinya sudah melalui pengawasan yang cukup baik. Belum lagi ketika membangun ada tim dari pemerintah turun lagi cek apakah gambar yang sudah dipakai, sudah disetujui itu dibangun sesuai itu tidak. Kalau tidak sesuai maka tidak ada dapat sertifikat layak fungsi. Itu juga agak panjang kakak. Itu menjadi hal yang menarik untuk kita. Mungkin itu jadi alasan kenapa banyak Ya, rumah-rumah banyak yang tidak rumah-rumah. urus. Oke, saya lanjut untuk mempersingkat untuk elevasi rumah dan jalan, betul, terhadap genangan. Sehingga ketika salah satu syarat di PBG itu adalah setiap rumah harus ada sumur resapan. Itu syarat wajib. Rumah harus ada sumur resapan. Jadi meminimalisir luapan air dari bangunan ke jalan, drainasi, apalagi drainasi Kota Kupang tidak semua berfungsi dengan baik, menyelesaikan masalahnya sendiri. Nanti kalau hujan ya kita bisa bergantung dengan elevasi yang tadi. Jadi kalau di syarat ketinggian pondasi terhadap elevasi tanah baiknya 50 cm minimal. Sehingga ketika terjadi genangan 50 cm ini masih bisa kita bergerak lah. Kalau memang ada genangan pun kita masih bisa bergerak dibanding yang mungkin di bawah 50 cm. Terus kita juga tidak bisa salahkan ini Omstrom karena Omstrom dia akan tambal, dia tidak mungkin gali. Kalau syarat yang baik adalah gali dulu dia punya lapisan atas, dia dapat yang bagian bawah, taruh lagi dengan material, terus lapisan yang baru. Kita tidak, kita langsung tampal jalan. Itu yang menjadi masalah sehingga semakin dia ke atas. Terus rumah masa depan. Kita perlu sadari bahwa ilmu arsitektur ini ilmu dari barat. Sehingga kita berpikir bahwa bangunan yang datang dari barat itu yang terbaik. Padahal kalau kita belajar dari yang tadi, kita tidak boleh lupa dengan itu. Rumah masa depan mungkin sama dengan yang tadi Om Adi tanyakan. Om Adi tanyakan itu tentang bagaimana rumah di kota. Rumah masa depan dari Kadina yang tadi saya tanyakan itu. Ya kalau prinsip keandalan bangunan 4K yang tadi 4K itu, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan itu kita bisa pegang, maka syarat-syarat itu bisa terpenuhi. Syarat-syarat minimal dia bisa terpenuhi dengan baik. Terus omong tentang angin, omong tentang matahari, suhu dan sebagainya. Kalau si arsitek mendesain pasti akan ada kajian itu. Itu kalau di ilmu arsitektur biasa namanya analisa fisik dasar. Itu materinya adik-adik ini biasa di analisa tampak itu sudah ada, aliran fisik bagaimana orientasi matahari, pergerakan angin dan sebagainya itu sudah ada. Sehingga kalau rumah masa depan yang kita bisa belajar dari rumah vernakuler adalah mungkin bagaimana dia kemampuan yang tadi, kemampuan menyesuaikan dengan pergerakan angin, atapnya harus bisa mensirkulasi angin. Nah, rumah modern sekarang yang bagi saya yang tips yang paling cocok transformasi dari rumah bulat ke rumah modern adalah atap limasan. Mungkin kita pernah dengar atap limasan? Atap limasan itu bagi saya atap yang paling dibanding dengan atap-atap yang lain, atap yang paling mudah untuk mensirkulasikan angin. Limas, bentuk limas ya, untuk bisa. Jadi segitiga ke atas mengurut ke sudut, itu kayak prinsipnya rumah bulat, begitu dia tajam ke atas, sisi kiri kanan.
sisi kiri dan kanan ini menutup ke bawah. Karena semakin dia terbuka ke atas, biasa orang menyebutnya atap 4 air. Atau ya atap 4 air, mungkin bahasa yang paling sederhana atap 4 air, atap limasan. Itu kalau pakai atap 4 air lebih mudah untuk sirkulasikan angin. Banyak bentuk-bentuk gereja yang kami evaluasi ketika membuat rehabilitasi rekonstruksi gereja-gereja di beberapa tempat, kami rekomendasikan atap yang seperti itu. Apalagi kalau omong tentang bagaimana transformasi bentuk yang tadi. Sehingga ketika kalau Kadina, Om Adi mau bangun rumah baru, saya rekomendasikan atap limasan, atap 4 air. Memang yang keren, yang kelihatan keren tuh atap 1 air, atap 2 air. Ini saya pakai bahasa-bahasa ini sederhana, atap 1 air, atap 2 air. Tapi justru itu yang rentan. Atap 1 air itu kan begini. Iya, Semakin dia satu saja seperti ini, angin datang langsung pindah. Seperti itu. Begitu juga 2 air. Kalau 2 air itu kalau angin dari bagian sisi kiri kanan aman. Tapi ketika bagian depan, nah bagian depan ini yang bisa rentan. Jadi kita sadari bahwa kita ada di zaman modern, mari kita tiru yang tadi itu menjadi sebuah transformasi yang baik. Jadi dari rumah bulat ke atap limasan. Saya menawarkan atap-atap di Indonesia, khususnya di NTT, atap limasan. Kita kalau lihat di rumah kolonial Belanda, hampir semua limasan. Iya. Di desa-desa atap limasan sekarang ditinggalkan. Maka orang-orang desa yang nonton video ini, mari kita kembali ke atap limasan. Jangan rugi potong seng sedikit daripada kita atap rumah yang tercabut. Kan karena orang bilang atap 4 air tuh tukang bilang nanti potong seng. Tidak apa potong seng. Tapi bentuk kita akan aerodinamis terhadap paparan angin. Rugi sedikit saja di awal, tapi jangka panjangnya lebih kuat. Daripada kita mau gaya-gayaan 2 air 1 air, gaya bapak angin datang ingin ketawa. Itu bagi saya itu dari bentuk atap, belum nanti ada fasad bangunan dan sebagainya, nanti kita bisa bicara lebih dalam di sesi-sesi berikutnya. Oke. Mungkin ada pertanyaan satu lagi dari teman-teman. Mau ditanya? Sudah? Sudah. Tadi dari Kadina. Kadina sudah tadi. Sudah ya Kadina. Tambal jalan, elevasi, oke sudah. Kajo punya? Kajo punya kayaknya tadi juga hampir mirip ya, kelangkaan material. Kelangkaan material. Jadi nanti waktu Kajo mau kembali ke Naimuti, omong dengan Bapak Desa, kayaknya ketemu masih tanam alang-alang. Ketemu bikin gerakan tanam alang-alang itu keren. Apalagi alang-alang itu kan obat toh, akarnya obat. Iya. Daunnya bisa Daunnya dipakai kita pakai. untuk atap. Iya. Ada satu pertanyaan lagi sebelum kita lanjut. Kayaknya. Tunggu. Sabar Romadi, ini kita rekam jadi. Iya, terima kasih. Dari tadi penjelasan, kotong kembali ke awal terkait dengan rumah yang tadi vernacular itu berarti yang beta tangkap berarti kotong yang mampu harus beradaptasi dengan alam. Betul, begitu. Jangan kotong paksa alam dengan adaptasi dengan kotong. Jadi ke penjelasannya kakak tuh begitu. Jadi kotong yang harus mampu karena orang tua dulu tuh sebenarnya membuat itu rumah itu yang beradaptasi begitu. Betul. Jadi bukan rumah adaptasi dengan alam, jadi kotong harus beradaptasi dengan alam dan lingkungan kotong. Itu yang beta pikir paling poin yang paling kotong tangkap itu. Betul. Dan juga ada pesan yang bagus beta pikir dengan itu rumah vernacular itu sebenarnya alam juga bisa terjaga karena kotong butuh itu material itu berarti kotong harus tanam begitu. Mungkin itu yang dari beta itu. Jadi kotong harus mampu adaptasi begitu. Apalagi kotong di kota ini kan begitu. Semua rumah mempasang paving block. Begitu banjir datang baru kasih pemerintah buat jalan di atas ini halaman rumah begitu. Padahal kota sendiri sudah ada lubang resapan ya. Betul. Begitu itu yang kita pikir pesan yang bagus dari ini rumah vernacular ini. Mungkin itu Kak. Makasih. Mau tanya. Mau tambah sedikit. Terima kasih Pak Budi untuk diskusi yang bagi saya sangat menarik dan jarang terjadi.
Kalau kami, nama saya Esther dari Fordia, kami menyadari bahwa di dalam ketika waktu turun ke desa sendiri ada perubahan, kayak tadi pola membangun rumah. Itu bukan hanya, karena bahannya kurang, tetapi juga ada persepsi gitu. Jadi kalau kita lihat tuh rumah-rumah adat makin lama makin ke belakang, jadi hanya bagian dapur, jadi dianggap bahwa itu bukan rumah yang layak. Bahkan kan kalau kita lihat sendiri di dalam, rumah-rumah bantuan sendiri, itu, sudah seragam. Jadi Ya, semua rumah tuh sudah ya, ya, seragam, semua rumah diseragamkan ya, gitu. Bahkan kalau kalau kita bicara juga di Kota Kupang misalnya, banyak yang merasa bahwa rumah-rumah kita memang bukan rumah adaptif, karena kita panas dan ya, seharusnya bukan atap seng ya, gitu. Bahkan di pesisir pun seharusnya bentuk rumahnya ada ya, aturannya, bahwa yang seperti tadi Pak Budi katakan bahwa mungkin dia harus bisa sirkulasi udaranya harus lebih baik karena, dia panas dan lebih panas daripada kita, seperti itu. Nah, itu kan sudah mulai, pemahaman bahwa rumah-rumah adat itu bukan hanya sekedar rumah tinggal gitu, yang orang lihat secara secara mata memandang begitu layak atau tidak layak, maksudnya dia lebih dari itu, sebenarnya itu adalah warisan budaya, bagaimana masyarakat hidup. Bahkan di Amfoang, saya pernah bercerita dengan bapak desanya, dia juga mengatakan bahwa ketika Seroja itu mereka aman, karena mereka tinggal di rumah bulat yang, sudah didesain, menurut, warisan yang ada. Jadi mereka hanya perkuat di bagian dalam tuh diikat dengan bambu, lalu, alang-alangnya juga masih pakai. Nah ini yang menjadi menarik bahwa kan seharusnya kalau misalnya sudah jarang orang pakai alang-alang, harusnya alang-alangnya tetap banyak kan, ya, tapi ironisnya adalah alang-alang semakin hilang. Berarti sebenarnya mungkin mungkin dari riset-riset Pak Budi, apakah ada kaitannya juga dengan bagaimana budaya itu kalau tetap berjalan berarti alang-alangnya tetap ada. Dan yang menjadi miris adalah bahwa selama ini yang kita bicara soal hutan itu hanya kebanyakan orang bicara soal, pohon. hutan yang pohon Ya, besar gitu. Padahal ada juga hutan yang tadi Pak Budi bilang, hutan rumput, padang ya, rumput, alang-alang. Nah itu juga penting, karena beberapa kali itu saya melihat bahwa ada program-program yang ingin menghutankan padang rumput gitu. Jadi saya pernah ada dalam sebuah acara, lalu salah seorang presentasi bahwa betapa bangganya mereka menghutankan padang rumput. Yang sebenarnya padang rumput itu juga adalah bagian dari hutan, penyumbang oksigen, dan maksudnya itu juga penting bagi ekosistem seperti itu. Nah kadang-kadang seperti itu tidak berjalan, dan juga mungkin ada riset-riset yang Pak Budi temukan bersama teman-teman, bagaimana melihat antara dua kegiatan ini tentang mengapa alang-alang akhirnya hilang walaupun sudah semakin sedikit orang menggunakan rumah adat dengan alang-alang, atau sebaliknya kayak ya, telur atau ayam begitu. ya. Nah seperti itu sih Kak. Terima kasih. Oke. Jadi mungkin tadi kalau Kak Adi hanya menambahkan Ya. tentang sebetulnya kita tuh yang harusnya beradaptasi dengan alam, bukan alam yang beradaptasi dengan kita. Nah kalau tadi pesannya Kak Ete itu, pertanyaannya Kak Ete itu mungkin perspektif masyarakat tuh berubah jadinya ke mungkin mereka maunya biar dikatakan keren gitu, makanya rumah mereka tuh harusnya tembok, ya bukan dari kayu, dari alang-alang gitu. Nah pertanyaan Kak Ete tadi tuh apakah dengan semakin sedikitnya orang, kenapa jadinya alang-alangnya juga semakin hilang gitu, atau sebaliknya gitu. Ya. Mungkin ada tren yang membuat dia menghilang gitu. Kita perlu sadari ya, saya coba jawab ya. Kita perlu sadari bahwa kita hidup nih sangat kuat di bawah bayang-bayang kapitalisme. Kita perlu sadari itu. Jadi kalau kita mau lihat di kenapa desa, kecenderungan desa dari alang-alang ke seng, karena tidak mereka bergerak sendiri. Pemerintah dengan programnya adalah
mengganti rumah alang-alang dengan rumah seng. Karena rumah alang-alang dianggap miskin. Rumah Iya, seng dianggap tidak miskin. iya. Justru kalau menurut saya justru mereka pakai seng mereka tambah miskin. Karena mereka harus membeli seng. Iya, betul. Mereka harus membeli semen, membeli besi dan sebagainya. Itu cara berpikir kapitalis ya seperti itu. Semakin banyak orang menggunakan produk kita, produk kami, maka kita akan eh, semakin bisa kita punya kekayaan semakin meningkat. Sedangkan mereka akan semakin miskin. Kenapa? Orang miskin semakin miskin, orang kaya semakin kaya. Karena mereka mampu menciptakan ketergantungan. Iya, jadi dari ketergantungan itu yang membuat mereka jadinya tidak bisa keluar Iya, dari kemiskinan itu. Jadi betul. omong tentang ketergantungan, kira-kira bagaimana sih kita bisa mendorong prinsip tujuh prinsip rumah tahan bencana Iya. seperti sistem panggung, tiang, sambungan, dan lain-lain itu masuk dalam regulasi formal daerah gitu. Jadi Iya. masyarakat yang dari desa juga tidak seutuhnya merubah bangunan rumah mereka, dan mungkin masyarakat kota juga bisa mengadopsinya ke dalam rumah-rumah yang ada di kota gitu. Ya, kalau omong tentang prinsip bangunan tanggap bencana, tahan bencana atau resilient, saya mungkin kalau kita belajar dari arsitektur vernakular, mungkin saya mengambil 3 sampai 4 hal yang menggabungkan 7 prinsip yang tadi. Yang paling pertama, adaptasi bentuk. Kalau kita mau pakai bentuk bulat di kota pasti juga agak susah, karena yang pasti di kota sudah sulit alang-alang. Sehingga kita mengadaptasi bentuk bulat yang tadi menjadi limasan. Iya, jadi limasan. Itu yang paling relevan. Atapnya bisa seng, bisa. Yang kedua, adaptasi material. Jadi ketika kita mengganti seng ke alang-alang untuk konteks kota, maka kita juga harus kenali secara baik kelebihan dan kekurangan seng. Kan tadi ada cerita logam bisa transfer suhu dingin. Panas dia panas. Kebanyakan kita ketika membangun rumah seng, kita masih pakai cara membangun rumah alang-alang. Habis rangka atap, langsung alang-alang. Habis rangka atap, langsung seng. Padahal seng dan alang-alang itu berbeda material. Tidak bisa kita pakai cara yang sama. Baiknya, kalau untuk seng, rangka jangan langsung seng. Kalau mau pakai material modern, rangka multiplex dulu. Kalau mau lebih solid lagi, tambah aluminium foil. Tapi ini untuk konteks kota. Baiknya ini untuk konteks kota. Rangka atap, multiplex atau triplex, terus aluminium foil, baru seng. Kalau sekarang lebih familiar spandek dan sebagainya, material-material seng yang panjang-panjang itu. Nah itu cara kita memahami material, karena kita paham dia, akhirnya kita pakai perlakuan itu. Tidak bisa kita perlakukan seng sama dengan alang-alang. Akhirnya ada salah kita beradaptasi lah kurang lebih. Terus yang kedua, kalau tadi adaptasi bentuk, adaptasi material, struktur dan konstruksi. Adaptasi struktur dan konstruksi. Ketika kita menggunakan contoh baja ringan yang tadi, material beton, kita juga harus paham material beton. Kemarin waktu evaluasi bangunan-bangunan pasca Seroja, hampir semua material beton itu tidak dibuat dengan komposisi campuran yang baik. Contoh campuran untuk cor itu pada umumnya 1 semen, 2 pasir, 3 kerikil. Terus campurannya harus bubur pada umumnya. Nah itu kan dari pengalaman. Kalau untuk bangunan vernakular pakai pengalaman bisa, tapi kalau untuk yang campuran pasti tidak boleh pengalaman, harus terukur. 1 semen ya 1 semen, 1 ember semen. Tidak bisa feeling. Pasir ya pasir.
Nah air ini juga masalah. Kan orang bilang tren cor nih kalau tidak bubur itu bukan cor. Bagi saya justru buburlah air semen akan mengalir keluar dan semen terbawa dan kualitas semennya akan menurun. Jadi ketika kita salah mentransformasikan adaptasi material yang tadi kita tidak pakai cara yang benar, pasti akan masuk. Apalagi kita tidak pakai pasir yang berkualitas. Kandungan lumpur yang banyak sekali untuk pasir kali, kandungan garam yang tinggi sekali untuk pasir laut. Sehingga di desa-desa kalau saya bilang mau bangun rumah, Bapak mau bangun rumah ini tahun, sudah kumpul pasir dari 2 sampai 3 tahun yang lalu. Supaya kena hujan, kena air, dia punya kadar garam tergerus, kadar lumpurnya tergerus. Kualitas pasirnya akan meningkat. Terus besi-besi juga kita perlu lihat syarat besi. Ini kita omong dengan adaptasi material. Pakai besi yang minimal di dalam besi itu ada tertulis dia punya nama perusahaan, ada logo SNI, ada diameter besinya tertulis. Tapi kalau yang polos saja banci pasti. Nah kebanyakan masyarakat kita kan ekonomi terbatas, kita pakai besi saja, tidak perlu lihat itu. Belum dengan seng. Seng yang baiknya ya kan pasti harus punya merek, cap perusahaan dan sebagainya. Kalau seng yang polos saja tidak ada apa-apa, pasti KW. Nah rentan seperti itulah yang akan membuat kita sudah material pabrik, material modern. Tetapi karena kualitas material tidak baik, kita tidak bisa seperti itu. Terus yang berikut tentang adaptasi tentang makna. Ada satu hal yang kita perlu belajar dari rumah vernakuler atau rumah tradisional itu adalah makna. Setiap rumah harus punya makna. Jangan sampai kita membangun rumah tapi orang mau datang berkumpul di kita juga tidak bisa berkumpul. Akhirnya kita cari tempat lain. Rumah-rumah tradisional itu kan ada ruang-ruang komunal. Kalau rumah sabu ada kelaga. Kelaga itu kayak panggung yang panjang. Ada acara-acara tertentu. Bicara sebelum masuk ke ruang dalam, bicara dulu di situ baru masuk ke dalam. Begitu juga dengan ini arsitektur dawan. Ada lopo. Ada ruang-ruang yang kita bisa pakai untuk saling berinteraksi. Apalagi kita omong tentang Getsi. Bagaimana rumah peka terhadap kemudahan yang tadi satu hal dari keandalan bangunan. Itu juga penting untuk kita pikirkan. Orang masuk ke rumah mudah, tidak perlu tangga yang banyak, tetapi mudah untuk masuk. Kalau lopo itu kan tidak ada bagian-bagian tertentu yang terlalu tinggi sehingga mudah untuk masuk. Jadi adaptasi yang pertama bentuk, yang kedua material, yang ketiga struktur dan konstruksi. Yang keempat itu rohnya, makna. Karena yang membedakan rumah tradisional dan rumah modern, rohnya ada di situ. Oke. Karena kita agak terbatas waktu. Iya. Juga. Jadi mungkin saya bisa kasih highlight mungkin beberapa dari diskusi kita Fordia ke seri 13 ini. Yang pertama tuh seperti yang Pak Budi bilang kalau kita tergantung dengan alam, Iya. berarti kita mau tidak mau harus menjaga alam. Nah, belajar juga dari rumah apa tadi? Sorry. Vernakular. Sorry, vernakular. Kalau itu rumahnya kan diambil dari barang yang ada di sekitar. Kita bisa adaptasikan ke dalam rumah modern yang sekarang, tapi dengan melihat dari tadi 4 itu. Ada bentuknya mungkin saran Pak tadi sengnya bisa dalam bentuk 4 air atau 5 san. Ya. Terus ada lihat adaptasi materialnya, mungkin karena kita biasa pakai membuat rumah adat itu dari langsung rangka, langsung alang-alang. Kita harus lihat lagi, mungkin bisa ditambahkan dengan rangka tadi Pak bilang, multiplex atau triplex, terus aluminium baru diseng. Nah, yang ketiga itu tentang adaptasi struktur dan konstruksinya. Jadi mungkin karena rumah modern, jadi komposisi dari setiap kayak semen, kita harus perhatikan betul-betul karena agar itu bisa beradaptasi dan dalam jangka panjang digunakannya. Karena kalau asal berarti sudah otomatis dia tidak akan resilient. Nah, yang terakhir itu tentang adaptasi makna. Iya. Nah, adaptasi makna, tujuan kita bangun rumah itu apa sebetulnya? Kalau memang hanya asal-asalan, pasti kita buatnya ya seadanya gitu. Nah, memang diskusi kita hari ini terkait tentang arsitek.
Tapi saya juga jujur tidak menyangka kalau ternyata arsitek itu bisa kita kaitkan dengan perubahan iklim. Iya. Karena nenek moyang kita secara tidak sadar atau sadar itu sudah melakukan adaptasi perubahan iklim dari bentuk rumah yang mereka buat gitu. Tergantung dengan kondisi dan cuaca dari setiap daerah. Entah di Sabu seperti apa, itu tidak bisa kita gunakan di timur gitu. Nah, itu juga yang bisa kita adaptasikan ke dalam rumah modern karena sejauh ini kita lebih memilih rumah yang minimalis saja gitu. Rumah yang kayaknya rumah yang dari Amerika tuh lebih bagus deh kalau dipakai di sini. Tapi kan ternyata konteks wilayahnya berbeda dan struktur tanah, terus cuacanya juga berbeda. Jadi itu tidak bisa kita langsung adopsikan langsung ke rumah-rumah di Kupang sini. Oke, mungkin itu saja Pak Budi. Iya. Terima kasih atas waktu dan ilmu yang sudah dibagikan. Terima kasih juga kepada peserta-peserta yang sudah hadir hari ini. Mohon saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan kata dan sampai jumpa di Fordia ke-14. Salam tangguh. Oke. Sudah? Sudah ya kakak?